Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya. Nah, di sini kita mau bercerita terkait dengan DIREF. DIREF itu ada yang tahu? DIREF itu bukan kepanjangan ya? Apa sih kepanjangannya sih? Diferensiasi, radek, dan evaluasi. Nah, jadi DIREF ya? DIREF. 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 Nah, jadi kita mau membahas terkait DIREF ini. Nah, apa sih DIREF itu? DIREF itu adalah sebuah akronim dari diferensiasi, radek, dan evaluasi. Nah, langsung saja nih kepada pakarnya saja langsung. Pakar. Pasti diferensiasi itu. Nah, diferensiasi itu apa? Sekaligus aku perkenalkan diri. Oke, diri saya ya. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenaga pendidik dan guru-guru hebat di Indonesia. Khususnya mungkin di SD 025 Ciputra ya, pasti ya. betul. Karena di sini kita pendidik karir ya di SD 025 Ciputra dan kita tergabung juga di PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Di sanalah awal mula adanya diferensiasi ya, betul kan? Betul. Mendapatkan Kita itu tahu dari itu. dari Pendidikan Guru PGP Ya, diferensiasi. Jadi pada intinya adalah pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang bukan di kotak-kotak sih sebetulnya, disesuaikan untuk disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Ya, minat dan bakat. Minat dan bakat. Jadi kalau saya mungkin di luar sana sudah banyak nih pengertian pembelajaran diferensiasi itu apa. Kalau kita kan konsepnya itu di DIREF ya. Ya. Jadi yang saya pahami itu ketika menerapkan DIREF itu di kelas dengan diawali diferensiasi, anak itu kita kelompokkan berdasarkan kesiapan belajarnya, Ya, betul. berdasarkan bakat dan minatnya. Minat dan bakat. Di sana ada gaya belajar ya Bu ya, mungkin yang Ibu tahu. Terus mungkin ada apa lagi coba? Profil. Nah, profil betul itu. Jadi sebelum ke pembelajaran, anak itu memang sudah dikelompokkan berdasarkan bisa gaya belajar. Bisa gaya belajar. Bisa juga Minat dan minatnya, bakat. minat dan Kita bakat. juga kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Itu yang dimaksud dengan diferensiasi di model pembelajaran DIREF DIREF. ini. Oke. Nah, ada yang menarik nih. Kenapa sih harus diferensiasi? Tujuannya apa? Nah, kenapa sih harus diferensiasi tujuannya? Kemarin kita dapat ilmu juga bahwa semua siswa di kelas itu mempunyai hak yang sama. Betul. Itu ya. Berbeda-beda kan mereka Udah potensi. pasti. Pasti berbeda. Kita punya siswa murid 30 nih 30. satu kelas. Dari 30 itu tidak semua sama. Betul. Kan? Dari mulai minat dan bakat gitu kan, kesiapan belajar mereka, gaya belajar Gaya mereka. Makanya dari awal ada yang namanya tes diagnostik dulu tuh Patri ya. Jadi diadakan Diagnostik diagnostik nih. awal ya Nah, sebelum Diagnostik belajar awal. itu. Supaya tahu nih gaya belajar, Tuh minat bakat, sama profil Profil. belajarnya. Oke. Nah, dari situ anak tergali potensinya. Itu kan. Jadi belajar mereka punya gaya sendiri. Intinya adalah kita punya tujuan pembelajaran di setiap harinya ya, yang kita buat di dalam RPP kalau dulu ya. RPP, Kalau ya. sekarang kurikulum merdeka itu Modul aja. Nah, Modul aja. modul aja kan. Betul. Yang penting adalah si tujuan pembelajaran itu tercapai dengan berbagai gaya belajar anak. Jadi, Itu sih jadi intinya. mungkin katanya kita bisa milih gitu ya. Milih, Nah, di ya, kurikulum betul. mereka kita bisa milih mana nih yang sesuai dengan minat, bakat, gaya belajar dan kemampuan. Betul. Ada anak yang memang ketika kita menjelaskan itu paham, gitu kan. Tapi ada anak yang harus melihat nonton video, Betul. gitu kan, visual.
ada yang mendengarkan mendengarkan juga. udah langsung paham. Auditory. Ada harus yang praktek dulu. Nah, itu namanya kalau praktek tuh Kinesis. iya benar. Ya. Jadi medianya itu kalau untuk mengelompokkan anak itu misalnya kita bisa nampilkan video ya Bu Bin ya. Betul, betul, Kalau Bu. video itu berarti bisa langsung untuk ke yang visual dan auditori. Auditori. Karena nonton video berarti visualnya. Visualnya. Terus auditori yang mendengarkan aja nggak usah nonton mendengarkan. Nggak usah nonton. Jadi kalau itu alat pembelajarannya nggak usah terlalu banyak juga walaupun dikelompokkan Dikelompokkan. satu video bisa mencakup visual Nah. dan auditori. Mungkin ya. Nah, itu kalau melihat Oh, kinestetik bisa. Mereka mempraktekkan langsung apa yang dilihat Betul, mungkin ya. betul, Langsung betul. mencari bahan-bahan yang sesuai yang dilihat ya. Seperti kemarin itu kalau di saya ada yang rangkaian listrik itu Bu, Hmm. ya pembelajaran. Hmm. Anak yang kinestetik itu langsung mempraktekkan Hmm. dengan bahan apa adanya. Pakai tali rapia, Hmm. mereka mengelompokkan, Bu, saya mau membuat rangkaian paralel dengan menggunakan tali rapia. Nah, sampai ini gimana anak-anak yang lain kok bisa sih pakai tali rapia? Tali rapia itu apanya? Ternyata mereka jadikan tali rapia itu kabel. Nah, siapa yang jadi lampu gitu kan? Siapa yang jadi lampu? Ada 2 anak yang jadi lampu, ada 2 anak yang jadi baterai. Itu rangkaian, itu kan kinestetik ya. Iya, iya, Bu? iya. Nah, Apalagi pakai warna yang berbeda tuh. Iya. Rapianya. Betul, Pak. Kabel Jadi, merah, Kabel merah sama kuning misalnya atau hijau, wah, iya. atau hitam wah. dari Jadi, situ Kutub positif sama Nah, negatif. iya. anaknya paham ciri-ciri rangkaian sel itu Pak, begini loh, paralel itu begini loh. Dari mana? Dari mereka yang memang langsung mempraktekkan. mempraktekkan. Dan yang paling utamanya nih kalau menurut saya itu cara berpikir anak. Bukan cara berpikir guru, tapi cara berpikir Anak. Dan kayaknya itu yang bakal menjadi pembelajaran lebih Lebih bermakna ya, Jadi memancing ngena banget. Ngena banget. dan Iya. memancing berpikir Berpikir ya anak yang Itu hebat. diferensiasi. Itu diferensiasi. Aduh, luar biasa Kayaknya ya. dari diref, diferensiasi, radek dan evaluasi. Kita lanjut ke Radek. Ya, kalau di sini biasanya dikenalnya Ibu Radek. Ibu Radek. Nah, Di sini ada sekalian Ibu Radek. memperkenalkan diri silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita akan membahas radek. Ini dari diref itu diferensiasi, radek dan evaluasi. Nah, kebetulan kita sekarang mau bahas tentang radeknya. Ya. Apa sih radek itu? Tahu nggak sih? Radek apa sih kepanjangannya? Read, betul. Read. Betul Bu? Betul. Oke. Answer. Betul. Ya. Tunggu, bukan. Betul. Ya, betul. Betul. R A. D-nya, berarti D-nya. D-nya apa, Pak? Discuss. Yes. Discuss, diskusi. Terus E-nya explain. Apa tuh F? Apa sih? Menjelaskan. Menjelaskan. Satu lagi. Cek. Read. Nah, Cek. read. Cek. Cek. Create itu apa sih? Mencipta. Mencipta. Membuat. Nah, Oke. jadi radek itu diperkenalkan pertama kali oleh Bapak Profesor Musa Pandi dari UPI. Itu adalah karya terbesar dia karena pertama kali di Indonesia itu kan belum ada model pembelajaran sebelumnya. Biasanya kita memakai model pembelajaran dari luar ya. Iya. Nah, sekarang ada radek, makanya kita gunakan radek di dalam diferensiasi ini. Radek ini itu sangat bagus karena saya sudah mencoba Bu Vin Benar, di kelas coba. saya Berhasil ya, Bu, ya? dan berhasil. Yang anak-anak itu yang tadinya itu males gitu dan tidak bisa menjawab, nggak bisa berbicara di depan, malu. Berbicara di depan. Sekarang sudah mulai Berani. karena berani. Karena apa? Karena kan read kan di rumah. Anak-anak sudah baca. Anak-anak dulu. sudah membaca dari berbagai informasi materinya dari YouTube, internet, diferensiasi itu tadi Iya. kan. Nah, Mungkin karena anak juga kayaknya lebih percaya diri. Nah, itu Betul, menumbuhkan percaya diri, rasa menumbuhkan percaya diri rasa anak percaya itu diri. karena Karena mereka bekal ya dari rumah. bakal dari rumah. sudah punya Sudah baca. bekal. Nah, betul. Jadi anak sudah kita kasih soal pra pembelajaran, kita kasih tahu materinya apa, tapi untuk mencari informasi menggali materi lainnya mereka di rumah. Ya mereka, ya itu tadi diferensiasinya, diferensiasi konten.
ada dari video, ada dari internet ya, medsos lain apa mereka yang punya, terus kemudian dari buku-buku sumber bacaan, bisa bertanya kepada orang tua. Itu kan diferensiasi ya. Betul. Jadi Radek kita gabungkan dengan diferensiasinya Ya. itu. Ini nih, jadi ada percampuran mungkin ya, jadi Perkawinan. Kolaborasi. bahasanya Kolaborasi. kolaborasi. Oke. Jadi dari diferensiasi dengan radek. Radek. Nah, ini cukup menarik juga nih. Singkatnya itu seperti apa nih? Langkah-langkah. Ya, langkah-langkahnya Betul, seperti betul. apa nih radek itu? Ya, langkah-langkah. Saya menarik tadi, sekali tadi sudah dijelaskan akronimnya apa. Sekarang silakan. Langkah-langkahnya. Ibu. Nah, diawali dari read, R-nya ya, tadi membaca di rumah, ya. Ya. Mereka sudah kaya materi. Ya. Kemudian kita kasih soal pra pembelajaran, Oke. mereka sudah menjawabnya di rumah, Ya. dan kemudian saat masuk ke sekolah mereka sudah siap. Hmm. Nah, sudah siap. Nah, di diferensiasinya tadi kan sudah dikelompokkan tuh, Ya. diferensiasinya. Terus kemudian mereka menjawab pertanyaan pra pembelajaran itu didiskusikan. Tapi kalau misalnya jadi nggak semuanya diskusi, ada yang tidak mau diskusi kan, ada yang sendiri-sendiri kan diferensiasinya, Proses, ya. prosesnya mereka mengerjakan sendiri. Nah, kemudian setelah diskusi, hasil diskusi itu mereka presentasikan ke depan. Boleh satu kelompok maju semua atau boleh perorangan, boleh dengan gayanya masing-masing. Jadi itu diferensiasi proses tadi ya. Yang ada yang dia menjawabnya dengan menjelaskan, Ya. ada yang dengan tulisan aja, ada yang dengan Gambar. gambar. Ya, diferensiasi ya. Betul. Nah, setelah menjelaskan, mereka kembali lagi ke tempat duduknya, dan setelah itu mereka kita pancing untuk membuat mencipta karyanya. Jadi apa yang sudah mereka presentasikan dan diskusikan tadi itu mereka membuat sendiri. Kalau mereka kehabisan ide, kita pancing dengan memberikan contoh apa yang sudah dilakukan di luar sana. Contohnya ini yang sudah dilakukan. Terus mereka kita ajak keluar, coba cari bahan-bahan apa yang sekiranya memungkinkan kalian bisa buat produk. Jadi mereka Dari hasil dari hasil pembelajaran. pembelajaran materi hari itu gitu. Jadi kritiknya di situ. Nah, mereka kreatif sendiri dan itu memancing untuk mereka berpikir kritis kritis. gitu. Kira-kira apa ya? Aku akan buat apa ya? Mau buat puisi, mau buat gambar, mau buat karya, memang ada media yang ada dan itu sudah terjadi. Dan anak-anak jadi memahami materi karena mereka sudah mau membaca, mereka sudah mempraktekkan, sudah mendiskusikannya, jadi lebih paham. Guru hanya tinggal memberi penguatan. Penguatan. Menuntun ya Bu ya, kalau kita ya. Nah, Betul. itulah kurikulum Merdeka Belajar. Betul. Semuanya berpihak kepada murid. Guru hanya memfasilitasi, Memfasilitasi. menuntun, memberikan penguatan. Oke, jadi yang produk tadi itu termasuk ke dalam diferensiasi produk ya Bu ya? Iya, betul. Hasil berdasarkan bakat dan minat anak. Nah, itu dia, Bu. Ya, jadi diferensiasi sama radek Radek itu itu- ngeblend gitu ya. Oh, Nyatu, gitu. nyampur, Ya, karena itu. saling mendukung ini. Saling mendukung, betul, Dimulai betul. dari radek, dari diferensiasinya menyiapkan anaknya, Ya. terus dari mulai radek pada saat prosesnya dan Prosesnya. sampai ke hasil. Hasil. Nah, gimana Bu Fit? Diferensiasi sudah, Oke, Radek sudah. terakhir Gerak. nih, Apa itu yang kurang? evaluasi. Evaluasi. Oke. Oh, apa Patri. sih maksudnya evaluasi yang ada di Red itu? Jadi pengen tahu nih. Oke, siap. Tentu saja, karena tadi belum perkenalan, sekarang deh Oh perkenalan. iya, Terlalu benar. semangat Sampai saya. lupa. Sampai lupa terlalu semangat. Nah, nama saya Tri Sumardi, kebetulan bertugas di SDN 025 Cikupra. Oke. Di sini kebetulan di ref ini kita akan sekarang akan membahas terkait dengan evaluasi. Nah, evaluasi seperti apa? Bagaimana evaluasi ini mengukur yang tadi, karena saya cukup banyak membaca diferensiasi, bagaimana itu cara menilainya. Nah, betul. jadi di evaluasi di sini saya coba berdiskusi dengan teman-teman dan sebagainya. Bagaimana cara menilainya? Nah, menilainya adalah pada saat siswa memiliki kemampuan yang lebih dari sebelumnya, maka itu adalah sebuah nilai yang baik untuk dirinya. Dalam artian contoh, jadi standarnya bisa ganda nih. Untuk yang A mungkin nilai 8 sudah baik, tapi untuk yang siswa B bahwa nilai 6 itu sudah baik. Karena berangkatnya dari yang A nilai 7 ke 8 itu bisa dikategorikan B.
Tapi berangkat yang dari nilai 4 jadi ke 6 itu bisa dikategorikan A. Nah, jadi pada dasarnya evaluasi adalah menilai dari keberhasilan anak untuk belajar lebih baik daripada sebelumnya. Oh, berarti gini ya Gitu. Pak, kalau yang saya tangkap Iya, ini, iya. kayaknya itu berarti dari diagnosis awal, Awal. itu awalnya anak ini yaitu untuk menentukan berangkatnya. Berangkatnya, Iya. betul. Start Betul, ya. berarti ada Startnya. berarti Startnya. diagnosis awal dulu, kita jadikan awal start, Iya. kemudian perubahannya gimana Perubahannya. setelah Jadi yang utama itu di direct ini menurut saya dan hasil diskusi dengan teman yang lain bukan masalah nilainya, tapi masalah proses belajarnya. Iya. Dan itu yang berdasarnya dari mana? Dari diferensiasi. Kita menghargai yang namanya perbedaan anak, tapi kita menilainya adalah proses pembelajaran. Sehingga di sini bukan masalah nilai yang baiknya, tetapi masalah proses anak dari sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ada itu. perubahan enggak Ada gitu perubahan. ya, perubahannya signifikan enggak, itu Signifikan menentukan enggak. nanti ABC-nya ya berarti ABC-nya ya. betul, menentukan ABC-nya. Secara instrumen ini sama saja. Mau pakai instrumen yang mana saja bisa. Mau pakai instrumen kurikulum 2013 bisa. Mau pakai instrumen kurikulum Merdeka pun bisa, karena sama saja pada dasarnya adalah menilai keberhasilan anak dalam proses Pembelajaran, jadi prosesnya ya yang dinilai ya, prosesnya yang dievaluasi. dinilai, ya, dievaluasi. Terus mau tanya nih Pak Tri, kalau evaluasinya itu apa ya? Ada penilaian apa aja di evaluasi itu? Misalnya formatif, semakin itu sama. Kita tidak ada yang beda dengan penilaian pada sebelumnya gitu ya. Pokoknya kita sama, ada sumatif, ada formatif. Karena kita melihat proses anak pada saat hari itu belajar, atau satu subtema belajar, atau nanti melihat pada satu semester atau satu materi. Bagaimana mengukur keberhasilan anak dalam satu proses pembelajaran. Gitu. Jadi apakah nanti misalnya dilihat berhasilnya selama 1 minggu, dilihat dari satu materi, atau misalnya melihat dari satu tema berhasilnya. Berarti itu masuknya ke Sumatif. Ya, bisa sumatif, bisa formatif, tergantung dari keberhasilan anak belajar. kalau formatif untuk memperbaiki ya. Memperbaiki. Intinya untuk memperbaiki supaya bagus. Kalau sumatif nanti mungkin nilainya kita jadikan acuan untuk Acuan. rapot yang nilai Betul. ya. Oke. Jadi itu Nah, evaluasinya ya. Evaluasinya. Ya, evaluasinya. Nah, sekarang kenapa sih direct ini penting? Kalau menurut kita ya, penting bisa diterapkan di pembelajaran di tingkat SD atau nanti mungkin SMP atau SMP, tapi SMA. kita fokus ke SD. SD dulu. Kita mulai Oke. dari SD. Dari dulu SD. nanti. SD. Ya. Kenapa harus direp sih Pak Tri? Nah, kenapa harus diref? Karena kalau menurut saya diref ini sangat sesuai dengan pembelajaran hari ini. Berangkat dari karakter anak yang berbeda-beda. Hmm, Diferensiasi. Oke. Lalu setelah itu menggunakan model pembelajaran yang menuntun dan kita lebih mudah memahami. Iya, gurunya Betul. Apalagi di kurikulum Merdeka ini, anak ini sudah belajar dulu dari rumah. Jadi ada punya bekal anak ini Ya, untuk betul. belajar. Jadi langsung saja di situ pada saat menjelaskan, pada saat diskusi, pada saat nanti membuat, anak sudah tahu pemahaman. Sudah punya Sudah dasar punya dari dasarnya rumah, dari rumah. materinya sudah bagus ya, jadi Nah, betul. lebih percaya diri ya. Lebih percaya anak diri. ya. Menggali potensi. Potensi anak. Sesuai dengan minat dan Sesuai bakatnya. dengan- Jadi kita tidak maksa anak di rumah itu mau mencari sumber belajar dari mana Dari gitu mana, ya. betul. Itu Terus diferensiasi. kenapa sih harus diref? Kayaknya ini ada bisa juga nih salah satunya kan terwujudnya pembelajaran yang berpihak Pada murid. Nah, Oh, itu. Nah, ditunjang dengan evaluasi. Betul. Evaluasinya itu bukan masalah nilai, tapi evaluasinya pada saat anak memproses pembelajaran tersebut. Belajar, Jadi ya. kalau menurut saya dirasa lebih adil ya, Bu, Adil, ya. betul. Lebih adil. Karena anak yang nggak tahu jadi tahu, wah itu sebuah proses keberhasilan.
proses besar sebetulnya Proses besar itu. sebetulnya. Wow banget lah ya kalau Ah, anak betul. dari yang sama sekali tidak tahu jadi tahu. Jadi tahu kan. gitu, walaupun nilainya baru sampai tahap misalnya 70 gitu. Tapi udah Tapi sebuah itu karena kita lihatnya dari diagnosis awal, dan ya awal. kan. Gitu. Nah, bisa juga nih kalau sekarang itu kan yang lagi booming profil pelajar Pancasila. Nah, ya. oke. Mandiri sudah jelas. Mandiri, Ya, betul. Kan Karena mandiri belajar zaman di rumah. pembelajarannya, Betul, belajar. Di rumah. Terus Kreatif. kreatif jelas Kreatifnya. kreatif. Triknya Bahkan itu. tadi sempat disinggung dari Hai Rapia Ya, gitu ya. wah. Sampai dia mengajak, aduh Itu gimana saya berpikir jadi kreatif, lampu gitu ya. berpikir Iya, kreatif. gimana seorang anak dia berpikir menjadi lampu dan membayangkan bagaimana kabel listrik itu jadi pakai tai Rapia. Nah, itu. Gitu. Terus kalau bergotong royong jelas ya. Jelas, bekerja Oh, ya. sama kan, Bekerja dalam sama. dalam tweet Kerja itu kan sama, mereka ya. kerja Iya, sama, betul. gotong royong. Diskusinya juga. Diskusinya juga, kolaborasi kan, Ya, kolaborasi. betul Bu, kolaborasi. Iya. Jadi modal pembelajaran berat ini sebetulnya mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum merdeka ya, nah diferensiasinya, wah mantap banget nih Dires nih ya, luar biasa. Kayaknya cukup nih untuk cukup, Ya, cukup cukup. supaya penasaran, biar Penasaran. penasaran. Jadi nanti next deh. next. Nah, Kita tunggu untuk part nextnya, Part 2-nya. untuk part 2-nya nih, untuk part 2-nya kayaknya bisa nih ibu-ibu bercerita nih. Bagaimana penggunaan, pengalamannya Pengalaman. penggunaan Dires, direct Iya. di kelas. nanti Oke. kita tunggu part 2. Oke, part 2-nya kayaknya kita tutup saja untuk Ya. hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan pertemuan direct berikutnya. Oke. Saya Salam. Tri Ningtyas. Fitra Fitria. Saya Tri Sumardi. Salam semangat. Model pembelajaran direct meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.